Kami izin memulai kegiatan pembekalan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada adik-adik mahasiswa angkatan 2020 dan 2019 yang menjadi peserta magang 2 semester di magang periode ganjil 2022-2023. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dukungan Penelitian Fakultas Ilmu Terapan Bapak Didi Rahman Wijaya. Yang kami hormati Kepala Urusan Layanan Akademik Bapak Wahyu Hidayat. Yang kami hormati Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang Ibu Dinda Bertina Husein. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu dosen koordinator, para kaprodi, dan para ketua kelompok keahlian yang menghadiri kegiatan sosialisasi pada hari ini. Dan yang kami sayangi dan banggakan rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan yang sangat penting untuk adik-adik semua, yaitu pembekalan administratif kelulusan untuk magang 2 semester. Dikarenakan rekan-rekan semua adalah angkatan pertama yang secara formal sudah kita ibaratnya kita lepaskan ke industri untuk melaksanakan magang selama kurang lebih 2 semester. Untuk kejelasan mengenai pendaftaran sidang atau penyampaian presentasi laporan akhir magang, hari ini akan dijelaskan secara detail, jadi harapannya teman-teman yang sudah hadir dan melihat ada rekan-rekan lainnya yang belum hadir bisa diinfokan dari sekarang. Baiklah, untuk membuka kegiatan hari ini, kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan sekaligus sedikit pembuka mewakili Fakultas Ilmu Terapan yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Rahman Wijaya selaku Wakil Dekan 1. Pada Pak Didi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Cici ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Ine ya, selaku Kaur LKM, kemudian ada Pak Wahyu, Kaur Layanan Akademik, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Ketua KK ya, Bapak Ibu pembimbing magang, dan tidak lupa juga adik-adik mahasiswa yang hari ini sudah hadir ya. Jadi hari ini kami sengaja untuk me-arrange acara ini ya, tujuannya adalah supaya segala sesuatu terkait magang dan nanti teman-teman mahasiswa itu sampai bisa lulus itu berjalan dengan lancar ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, magang 2 semester itu akan banyak yang selesai insya Allah di bulan depan ya. Kalau bulan ini sepertinya ada tapi nggak terlalu banyak. Kalau dari data kami kelihatannya akan banyak di bulan depan. Nah ini perlu kita lakukan semacam sosialisasi ya terkait bagaimana teman-teman ini nanti setelah selesai magang itu melakukan apa begitu ya, karena bagaimanapun kelulusan teman-teman ya, kelulusan mahasiswa itu didasarkan oleh aturan akademik yang berlaku di lingkungan Telkom University. Jadi ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi. Jadi tidak serta-merta selesai magang kemudian kita tidak melakukan apapun tahu-tahu lulus ya. Jadi tidak begitu. Tapi ada beberapa proses yang perlu dilakukan ya, sehingga nanti teman-teman ini bisa sampai lulus dan istilahnya menerima ijazah dan transkrip baik D3 ataupun S1. Ya, jadi nanti akan ada beberapa hal yang perlu dilakukan, akan disampaikan lebih detail oleh Pak Wahyu dan juga Bu Ine ya. Jadi nanti alhamdulillah juga nanti akan disampaikan beberapa mahasiswa yang performasi magangnya cukup bagus sehingga langsung direkrut oleh perusahaan ya. Jadi memang tahun ini angkatan itu angkatan paling banyak. Jadi magang 2 semester itu sebenarnya udah beberapa tahun, tapi memang angkatan ini paling banyak. Nah, sehingga kita perlu melakukan adanya sosialisasi kegiatan apa istilahnya pasca magang gitu ya. Ya, untuk menghemat waktu barangkali dari saya seperti itu saja ya. Saya serahkan ke Mbak Cici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Dedi atas sambutannya. Baiklah, untuk acara hari ini, jadi nanti akan ada penyampaian materi utama dari layanan akademik yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Kemudian setelah itu akan ada sedikit reminder dan pemaparan singkat dari LKM mengenai teknis pengumpulan laporan akhir magang. Setelah itu kita akan langsung melakukan diskusi dan tanya jawab. Jadi sembari mendengarkan sosialisasi, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan langsung saja di kolom chat Zoom atau bisa raise hand seperti itu. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Kepada Pak Wahyu, waktu dan tempat kami silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Suara saya warahmatullahi cukup wabarakatuh. jelas lah ya. Jelas, Pak. Ya. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatan yang diberikan. Bu Ine, saya juga mohon izin Bu untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Saya mohon izin share screen ya. Oke, semoga sudah tampak dengan cukup jelas di layarnya masing-masing. Sudah tampak Jelas, ya? jelas, Pak. Baik. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa peserta magang 2 semester ya, Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu ketua KK, saya mohon izin menyampaikan beberapa hal yang perlu diinformasikan dan ditekankan mengenai administrasi. Administrasi untuk syarat kelulusan mahasiswa magang, khususnya yang magang 2 semester. Ya, ini jadi kenapa saya kasih foto ini biar memotivasi mahasiswa-mahasiswa ini supaya bisa lulus kayak Mbak Lisa ini di sini. Ini bukan fotonya Bu Ina ya, ini Mbak Lisa. Oke. Ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Pak, kalau mahasiswa magang 2 semester tuh harus sidang proyek akhir nggak sih? Nah, jadi jawabannya begini teman-teman. Yang diwajibkan, yang menjadi syaratnya itu adalah presentasi laporan magang dengan pembimbing akademik. Ini sifatnya wajib. Ini sifatnya wajib, harus dilakukan. Tidak ada tawar-menawar. Teknisnya, mangga didiskusikan dengan pembimbing akademiknya masing-masing. Mau cara presentasinya seperti apa, kapan waktunya, di mana, silahkan. Namun, apakah nanti akan ada presentasi proyek akhir lagi, itu tergantung kebijakan dari program studi masing-masing ya. Jadi jangan iri-irian dengan teman-temannya yang lain, karena ada kebijakan masing-masing dengan pertimbangan yang valid oleh ketua program studi dan tim program studi. Ya, jadi yang wajib presentasi dengan pembimbing akademis. Itu poin penting yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang sering banget salah. Saya pengen meluruskan dulu mitos. Mungkin tadi Pak Dedi udah bilang sebelumnya. Lulus PA itu bukan berarti lulus kuliah. Lulus magang itu juga bukan berarti lulus kuliah. Itu mitos. Itu baru lulus 1 mata kuliah doang. Jadi sebenarnya PA dan magang itu sama aja dengan mata kuliah yang lain. Sama. Jadi kalau lulus PA ya berarti baru lulus mata kuliah PA 4 SKS. Lulus magang ya berarti baru lulus mata kuliah magang sekian SKS. Kapan teman-teman dinyatakan lulus kuliah beneran? Kalau udah lulus yudisium. Mungkin istilahnya baru dengar apa itu ya lulus yudisium gitu ya. Coba kita lihat lebih lanjut lagi. Yudisium itu apa sih? Nah, ini yudisium. Yudisium itu adalah sidang di mana kalian sebagai mahasiswa tidak diundang. Jadi kita ngegosipin kalian di belakang kalian gitu ya. Siapa aja tuh yang ikut dalam sidang yudisium, yaitu Bapak Ibu Kaprodi, dosen wali kalian masing-masing, dan tentunya Pak Ngatimin yang di layanan akademik itu. Nah, apa yang dibahas di sana? Ini anak lulus atau enggak ya? Layak enggak dilulusin? Kedua, kalau dia lulus predikatnya apa? Layak kumlot atau enggak? Nah, jadi yang menentukan kalian kumlot atau tidak kumlot itu adalah sidang yudisium. Dan yang jadi bahan pertimbangan apa? Pertama, tentu SKS lulusnya harus terpenuhi. Ya. Kedua, IPRT, TAK, SKPI, dan syarat-syarat pendukung lainnya harus terpenuhi. Dan terakhir, kewajiban administrasi keuangan juga kita cek. Jadi kalau baru lulus PA sama lulus magang, itu tuh belum lulus kuliah. Baru jumlah SKS-nya aja tuh yang tercukupi. IPRT, TAK, dan SKPI masih dibahas. Kewajiban administrasi keuangan juga masih dibahas. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kalian lulus kuliah setelah lulus yudisium. Memang nggak kerasa kalau kalian disidangkan, karena mahasiswa nggak diundang. Tapi sidang itu ada dan dilakukan oleh Kaprodi, dosen wali, dan layanan akademik. Gitu ya. Demikian juga dengan lulus kumlot atau tidak kumlot, itu bukan dari LKM atau dari pembimbing magang di lapangan, itu bukan. Tetapi dari sidang yudisium. Saya harap ini cukup jelas ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, saya boleh diinterupsi. Oke, itu tentang lulus yudisium. Jadi,
karena ada yang namanya sidang yudisium, maka kita tidak serta-merta selesai PA dan selesai magang itu udah selesai. Tetap ada langkah-langkah yang tadi harus dilakukan, yaitu pendaftaran untuk administrasi sidang PA-nya. Ya kan? Buat apa? Untuk syarat sidang yudisium. Kedua, untuk dapat ijazah. Ketiga, untuk ikut wisuda. Jadi kalau kalian tidak melakukan proses administrasi ini, maka nggak bisa yudisium, nggak bisa dapat ijazah, dan nggak bisa ikutan wisuda. Ya, itu ya. Walaupun sudah selesai magang, sudah selesai PA, tapi kalau ini administrasinya tidak dilakukan, maka nggak bisa ikut yudisium, artinya nggak bisa lulus, nggak bisa dapat ijazah, nggak bisa dapat transkrip, nggak bisa ikut wisuda. Nah, oke, kita lihat gimana cara melakukannya. Nah, yang pertama harus dilakukan, silahkan follow IG kami di sini, karena di sana ada info-info tentang pendaftaran untuk administrasi ini. Nah, ini contoh posting yang kami sajikan di bulan lalu ya, bulan Mei, nanti ada untuk yang bulan Juni akan ada kami umumkan, akan ada tanggal pendaftarannya kapan, kemudian link untuk join-nya, untuk mendaftarnya lewat MS Team ya, itu ada di mana, sama berkas-berkas apa yang perlu disiapkan ada di mana. Jadi bisa disimak di situ. Intinya pertama join dulu, follow dulu IG kita, lalu silahkan cek pengumuman terbaru di sana. Nah, syarat-syarat pendaftaran yang perlu disiapin untuk administrasi ini, pertama ada form pendaftaran sidang dalam bentuk PDF, lalu transkrip nilai akhir dari Igratias ya, nilai akhir yang digunakan dari Igratias bentuknya PDF, KSM bisa dari Igratias juga PDF. Nah, ini KTP, ijazah SMA, akte kelahiran silahkan di-scan masing-masing. KTP, ijazah SMA, dan akte kelahiran. Buat apa? Buat memastikan nama kalian nanti di ijazah itu sesuai dengan yang ada di KTP, di ijazah, dan akte kelahiran. Kalau ijazah sudah keluar, namanya salah, nah itu repot. Ya. Sehingga kalian juga perlu mengisi biodata ijazah dan dummy ijazah. Nah, jadi nanti silahkan dilengkapi syarat-syarat ini. Dan yang paling sering terlewat atau disepelekan itu ini IPRT. IPRT harus di atas 450 ya. Atau dapat surat pemakluman setelah 3 kali tes. Kemudian TAK untuk yang D3 45 poin, untuk yang D4 60 poin. Dan SKPI-nya. Sama foto ijazah. Tuh, catat, Mbak Lisa aja nyatet. Jadi teman-teman boleh catat atau boleh capture ini, silahkan. Mbak, jangan kalah sama Mbak Lisa. Hati-hati ya dengan judul PA. Ini saya wanti-wanti banget. Hati-hati dengan judul PA. Tolong jangan fokus ke fotonya, saya nggak kenal itu siapa ya. Hati-hati dengan judul PA kalian. Kenapa? Itu perhatikan yang di atas yang saya kasih garis merah itu titik-titik. Apa kurang di zoom? Saya zoom kali ya. Nah, judul PA kalian itu akan tertera di transkrip. Judul PA kalian, PA magang ya, tertera di transkrip. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya. Ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya. Terus kenapa Pak? Apa masalahnya? Ya masalahnya kalau judul PA kalian tuh ngawur atau typo atau terjemahannya itu ala-ala Google Translate yang malu-maluin gitu loh. Kan kita nggak bisa ngeganti transkrip ya. Minta diedit gitu Pak, saya salah nulis typo, ya nggak bisa. Jadi hati-hati dengan judul PA kalian. Hati-hati. Karena di transkrip selain tercatat total SKS kalian berapa, nilai tiap mata kuliahnya apa, ada foto kalian nangkring di situ, lulusnya kapan, kumlot atau enggak kumlotnya, itu judul PA ada di situ. Dan seringkali judul PA itu jadi bahan pertimbangan untuk rekrutmen. Nanti perusahaan yang mau ngerekrut ngeliat, ini orang dulu bikin PA apa. Kalau judul PA-nya udah malu-maluin, ada typonya atau bahasa Inggrisnya ngawur, itu kan harga diri kalian ya yang jadi taruhannya. Nah, gitu. Jadi hati-hati dengan judul PA. Sehingga ini pesan saya nih, tolong boleh dicatat ya, walaupun nggak ada gambar Mbak Lisa lagi nyatet di depan situ. Jadi ini pesan saya, tolong pertama lengkapi dokumen magang sesuai arahan LKM FIT. Ikuti saran dan arahan dari Bu Ine, Mbak JJ, Mbak Alit, dan timnya. Nggak usah nawar-nawar yang aneh-aneh, itu sudah ada semua panduannya dengan jelas. Kedua, karena ngomongin judul tadi penting, itu judul kalian tolong dikonsultasikan dulu. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya, dengan pembimbing akademik. Jadi jangan sotoy gitu ya maksudnya. Mohon maaf saya istilahnya agak kasar. Kadang suka terlalu pede dikiranya itu judulnya input aja cuman syarat administrasi. Enggak, itu nanti tampil di transkrip. Kalau nggak percaya, tadi saya udah munculin gambarnya. Tolong konsultasikan judulnya, lalu input ke Igratias kalau udah di ACC judulnya sama pembimbing, oke ini udah benar termasuk terjemahannya. Lakukan itu semua sebelum Senin 22 Mei. Saya nggak tanggung jawab ya kalau lewat dari tanggal itu.
Senin 22 Mei 2023, kalian sudah input judul PA magang di Igrasias yang valid dengan terjemahan bahasa Inggris yang benar, sudah di-ACC oleh pembimbing akademik. Bukan pembimbing spiritual, pembimbing akademik. Nah, lalu setelah itu ngapain? Inputlah 14 kali bimbingan dengan pembimbing akademik. Bisa jadi kita juga menginputkan bimbingan yang dilakukan dengan pembimbing lapangan, tapi nanti ACC-nya oleh pembimbing akademik. Jadi, Pak, saya 7 kali dengan pembimbing lapangan, 7 kali dengan akademik, silahkan masukin. Yang penting totalnya 14, jangan pakai tanggal yang sama. Kalau kebetulan tanggalnya sama, bolehlah dibedain sedikit, selisih 1 hari misalnya gitu kan. Lalu klik siap sidang dan minta ACC dari pembimbing akademik. Itu ya. Nah, poin 4 nih, TAK. Teman-teman mohon diperhatikan TAK-nya. Ini sudah sangat mepet sekali untuk ngejar TAK. Jadi yang mahasiswa D3 poinnya belum 45 atau D4 yang poinnya belum 60. Coba deh dicek di Igrasiasnya masing-masing. Pastikan poin-poinnya sudah tercukupi. Kenapa? Ini kalau poinnya nggak tercukupi, nggak lulus yudisium. Nggak lulus yudisium artinya kalian nggak lulus kuliah. Walaupun sudah sidang PA, sudah presentasi dengan magang di lapangan maupun magang dengan pembimbing akademik, sudah nilainya lengkap semua keluar, tapi TAK-nya nggak cukup, ya nggak akan lulus. IPRT juga sama. Tolong dicek, benar nggak di Igrasiasnya sudah 450? Atau minimal kalau nggak bisa nyampe, udah ada 3 skor di sana. Ada 3 skor. Gitu ya. Bukan 3 kali tes ya, 3 skor. Karena tes kalian belum tentu skornya keluar. Jadi tolong pastiin ada 3 skornya. Gitu ya. Sudah dapat 3 skor, 3 hasil. Seperti itu. Dan terakhir, cetak transkripnya dari Igrasias. Pastikan kalau untuk mahasiswa D3 sudah lulus 106 SKS, mata kuliah yang lulus. Dan kalau untuk D4, 140 SKS, mata kuliah yang lulus. Kalau yang poin terakhir ini nggak terpenuhi, terancam nambah semester. Hanya itu yang saya bisa bilang, terancam nambah semester. Jadi tolong pastikan itu. Kalau ada kendala, konsultasikan dengan dengan dosen wali. Kalau kendala di nomor 6 ya. SKS-nya misalnya kurang atau apa, konsultasikan dengan dosen wali. Itu. Ini pesan-pesan saya yang perlu dilakukan oleh mahasiswa magang 2 semester, dicatat ya atau di screenshot boleh. Dan ini pesan terakhir sebelum ini, tolong nanya yang ahli ya teman-teman ya. Jangan dengar, Pak kata teman saya, Pak kata cutting saya, kata senior saya, kata pacar saya, kata penasihat spiritual saya, apalagi yang nggak ada urusannya nih. Kata menantu tetangganya, adik ipar, nenek tiri saya. Apa coba hubungannya? Jangan dengar info atau hoax dari yang sumber nggak sah. Dari mana sumber informasi yang sah? 1, kalau informasinya dari layanan akademik, FIT. Ya. 2, kalau dari LKM, FIT. Itu insya Allah informasinya valid dan sahih. Atau informasi dari dosen pembimbing akademik. Atau dari ketua program studi. Nah, itulah info-info yang kalian bisa andalkan. Jangan karena gosip atau kata teman, apalagi kata siapalah itu entah ya. Nah, kalau ada hal yang membingungkan atau kalian ngerasa galau, silahkan. Ini ada hotline-nya layanan akademik. Dicatat nomornya tuh. Ada di bawahnya Mbak Lisa. 0822 1650 0020. Bisa kami dihubungi di hari dan jam kerja ya. Kalau dihubunginnya malam-malam ya izin ya, besok kita baru jawab gitu. Lalu follow juga info-info kita di Instagram. Jadi nanti kalian nggak ketinggalan info-info yang penting. Dan nggak kemakan hoax. Itu aja sebenarnya dari presentasi saya. Jadi kesimpulannya hanya ada 3. 1, kalau nggak lulus yudisium itu nggak lulus kuliah. Jadi jangan terlalu menggampangkan pendaftaran administrasi ini. Kedua, tolong yang tadi sudah dicatat di to-do list, lakukan semuanya. Insya Allah akan aman kalau itu dilakukan. Ketiga, kalau malu bertanya sesat di jalan ya, tapi kalau nanyanya juga sembarangan, lebih sesat lagi. Maka tanyalah kepada sumber informasi yang sahih. Dan jangan kemakan hoax. Itu aja sih kalau mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya kembalikan ke Mbak Jiji. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Wahyu. Mungkin sebelum memulai diskusi bisa langsung disebut dari pemaparan oleh LKM, singkat saja akan disampaikan oleh Mbak Alit. Izin untuk menjelaskan kembali beberapa syarat atau persyaratan berkas magang yang nanti teman-teman harus kumpulkan di akhir periode magang.
Sebelumnya selamat pagi, izin untuk menyampaikan Pak Dedi, Bu Ina, dan Pak Wahyu. Sebentar, saya mau share screen dulu. Baik, jadi sebetulnya untuk syarat-syarat mengenai pemberkasan magang ini sebelumnya sudah dijelaskan ya teman-teman pada saat sosialisasi magang, baik maupun pada saat pembekalan sebelum teman-teman berangkat magang di sekitar bulan Juli. Namun ini reminder kembali, barangkali teman-teman ada yang lupa atau ada beberapa berkas yang belum dipenuhi. Jadi mumpung masih ada waktu, bisa dicicil untuk dilengkapi. Baik, jadi untuk teman-teman mahasiswa magang 2 semester, ini nanti yang akan diupload adalah 5 berkas. Jadi yang pertama, laporan akhir magang, kemudian lembar aktivitas harian, ini bisa berupa template yang diberikan oleh LKM, atau bisa juga jika di perusahaannya sudah ada sistem presensi sendiri, itu dilampirkan juga boleh. Kemudian penilaian dari pembimbing lapangan, penilaian dari pembimbing akademik, dan juga dokumen implementasi kegiatan atau dokumen IA. Nah, sebetulnya untuk nilai dari pembimbing lapangan maupun nilai dari pembimbing akademik, ini sebetulnya bisa tidak menggunakan form file, tapi bisa menggunakan Google Form. Jadi kalau misalkan dari pembimbingnya ini mengisinya menggunakan Google Form, maka nanti teman-teman tidak perlu mengupload nilainya jika memang dari pembimbing tidak memberikan screenshot. Tapi kalau misalkan dari pembimbing memberikan screenshot hasil submit, maka itu nanti teman-teman boleh lampirkan ke lampiran laporan akhir magang. Nah, terkhusus untuk dokumen nomor 5, yaitu dokumen IA, sebetulnya untuk teman-teman magang 2 semester ini sudah kami buatkan semua dokumen IA-nya. Jadi, bisa jadi teman-teman tidak perlu upload kembali. Jadi cukup yang diupload 4 berkas, di mana nanti semuanya dijadikan satu file dengan berkas nomor 2, 3, 4 dimasukkan lampiran ke laporan akhir magang. Atau dalam hal ini, laporan akhir magang khusus untuk magang 2 semester. Terkait untuk seluruh template, teman-teman bisa cek di teldesu.ac.id dokumen magang fit. Nanti teman-teman scan kembali, jadi nanti karena di dalam folder tersebut ada 2 template laporan akhir magang, jadi teman-teman mohon untuk diperhatikan agar tidak salah pilih template. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke drive-nya, itu nanti akan ada tampilan nomor 1, ini berarti berkas nomor 1, template laporan akhir magang kerja dan 2 semester. Nah, nanti teman-teman menggunakan template laporan yang ini. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai menggunakan template yang kedua, karena itu secara template berbeda. Jadi kalau misalkan menggunakan template magang 2 semester, ini nanti sudah sesuai di baik itu di cover maupun lembar pengesahan. Nanti ini lembar pengesahan untuk proyek akhir dan magang, kemudian nanti ada lembar pengesahan khusus untuk pembimbing lapangan. Jadi nanti ini mohon ditandatangan dan dicap oleh perusahaan seperti itu. Untuk sisanya nanti silakan disesuaikan dan dikonsultasikan dengan pembimbing akademik. Nah, bagi teman-teman yang nanti sekiranya ingin mengajukan untuk cum laude, nanti bisa mengajukan surat pengakuan industri ke perusahaan. Nah, seperti apa template-nya? Kalau misalkan dari perusahaan kira-kira tidak punya template, bisa nggak dari kampus mengeluarkan template? Kami ada template-nya, jadi teman-teman bisa cek di folder yang sama. Ini di berkas terakhir, ini ada template surat pengakuan industri untuk pengajuan cum laude. Jadi ini mohon diperhatikan, ini untuk pengajuan cum laude, jadi bukan berarti teman-teman akan otomatis langsung cum laude. Jadi nanti teman-teman akan melihat template-nya seperti ini, nanti akan diisi oleh pihak perusahaan. Seperti yang tadi sudah dibilang oleh Pak Wahyu ya, jadi nanti untuk judul, nanti akan dicantumkan di sini, di surat pengakuan industri, dan pastikan judulnya adalah judul yang sudah disetujui oleh pembimbing akademik. Jadi nanti supaya tidak ada perubahan. Karena kalau misalkan ternyata judul yang ada di surat pengakuan industri dengan judul yang ada di proyek akhir yang didaftarkan di Igratias berbeda, maka ini surat pengakuan industrinya tidak bisa digunakan. Jadi mohon dipastikan untuk semua data yang dicantumkan di sini adalah data yang final dan sesuai, seperti itu. Surat pengakuan industri ini nanti teman-teman akan upload beserta dengan berkas syarat sidang lainnya, dan
ini akan menjadi pertimbangan apakah teman-teman nanti bisa diajukan untuk cum laude di saat sidang yudisium. Baik, kita kembali lagi ke slide. Nah, untuk classroom-nya sendiri, di awal sosialisasi kami sampaikan bahwa ada satu classroom untuk seluruh mahasiswa magang 2 semester, tapi karena 1 dan 2 hal, maka kami akan pecah classroom-nya berdasarkan prodi. Jadi nanti teman-teman, masing-masing prodi nanti silakan masuk ke classroom-nya masing-masing, berikut kode kelasnya dan QR-nya untuk langsung join ke classroom. Nanti teman-teman juga bisa lihat linknya di classroom utama yang teman-teman sudah sempat join di awal semester atau tahun kemarin. Jadi nanti ada perubahan link, nanti teman-teman bisa langsung join saja. Nah, berikut dari kami akan melaporkan jumlah peserta magang 2 semester di tahun ajaran 2022-2023 ini ada 169 orang. Dengan masing-masing jumlah di setiap prodi ada di angka yang tercantum di slide. Itu paling banyak di prodi D3SI ada 64 orang, SIA 12, RPLA 33, TK 17, MP 15, dan TRM 28. Namun, ini ada beberapa mahasiswa yang masih belum memenuhi baik itu poin TAK maupun poin IPRT. Jadi ini mohon diperhatikan kembali, teman-teman yang merasa TAK-nya belum memenuhi dan IPRT-nya masih belum, nanti tolong cek lagi ke Igrasias. Untuk TAK, Prodi SI ini masih ada 6 mahasiswa yang belum memenuhi, RPLA 6 orang, TK 5 orang, MP 5 orang, dan TRM 11 orang. Untuk IPRT ini lebih banyak lagi jumlahnya, nanti tolong disesuaikan kembali. Untuk TAK, Prodi D3 ini minimal 45 dan Prodi D4 minimal 60. Bagi teman-teman yang termasuk ke dalam jumlah ini, nanti kami akan bantu dari LKM menambahkan 10 poin TAK dengan kami berikan sertifikat seminar sebagai peserta sekitar 5 sertifikat. Jadi nanti masing-masing sertifikat kurang lebih akan mendapatkan 2 poin TAK. Nanti teman-teman jika memang masih ada yang masih jauh sekali poinnya, berarti teman-teman tolong untuk rajin-rajin cek kegiatan, baik itu seminar, atau lomba, atau kegiatan lainnya yang mungkin bisa diakui atau diekivalensi ke poin TAK, dan segera upload ke Igrasias. Jangan lupa jika sudah diupload ke Igrasias, teman-teman tolong untuk hubungi ke hotline Ditmawa khusus di bagian TAK dan urusan kemahasiswaan. Jadi jangan ke hotline Ditmawanya, tapi hotline TAK-nya. Jadi supaya nanti cepat untuk di-approve untuk pengajuan TAK-nya. Nah, seperti apa jika TAK-nya ini sudah di-approve? Jika sudah di-approve, nanti poin akhirnya akan muncul di Igrasias. Kalau misalkan belum di-approve, maka nanti poin TAK-nya masih belum terupdate. Untuk IPRT yang kami cantumkan di sini adalah poin-poin TAK mahasiswa yang kurang dari 450 atau yang sudah memenuhi skor tapi ternyata sudah kadaluarsa. Nah, ini berarti teman-teman harus retake kembali tesnya, atau jika memang sudah ada 3 skor tes, maka teman-teman bisa pakai surat pemakluman. Ini nanti bisa diurus atau dibicarakan ke program studinya masing-masing. Jadi karena masa pendaftaran sidang sudah di depan mata ya teman-teman, satu langkah lagi menuju kelulusan teman-teman di D3, maka jangan lupa untuk diperhatikan dengan baik. Jika teman-teman ingin sidang di bulan Juni, maka nanti pendaftaran akan buka di bulan Mei. Silakan rajin-rajin untuk cek jadwal sidang di websitenya LHK. Nanti kalau misalkan masih ada hal-hal yang teman-teman masih kurang mengerti atau ingin ditanyakan, butuh konsultasi, silakan konsultasikan ke kami. Baik itu via WhatsApp, via email, atau mau langsung datang ke ruangan juga boleh. Kalau misalkan terkait akademik, teman-teman bisa langsung kontak ke layanan akademik. Begitu pula jika ada hal yang ingin ditanyakan mengenai poin TAK atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, teman-teman bisa langsung konsultasikan ke unit kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan. Berikut yang bisa saya sampaikan sedikit reminder untuk teman-teman magang 2 semester. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanya-tanyakan, nanti mangga untuk didiskusikan di sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Jiji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alif atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada sedikit tambahan dari Bu Ina untuk menjelaskan singkat mengenai isi buku laporan magang atau buku PA. Kemudian nanti akan ada penayangan juga mahasiswa berprestasi selama melaksanakan magang yang sudah diserap terlebih dahulu di perusahaan sebelum masa lulus ini. Pada Bu Ina, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mbak JJ, izin untuk share screen. Jadi ya adik mahasiswa yang saya cintai dan Bapak Ibu dosen yang ada di sini, banyak pertanyaan terkait buku laporan magang 2 semester itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah ini Kelihatan, Bu. adalah ya. Nah ini adalah di depan saya atau yang saya presentasikan ini adalah secara umum daftar isi dari template laporan magang versi LKM ya. Nah, ini umumnya dibuat oleh mahasiswa yang magang 1 semester dan bisa digunakan juga untuk mahasiswa yang magang 2 semester apabila memang prodinya menyampaikan demikian ya, apabila aturan prodinya seperti itu. Nah, contohnya prodi D3SI, buku PA untuk magang 2 semester. Jadi untuk magang 2 semester kan PA-nya itu menyesuaikan dengan tugas-tugas di tempat magangnya ya. Nah, untuk prodi D3SI, buku PA yang dari magang 2 semesternya itu mengacu ke template magang yang ini. Tapi memang ada perubahan di beberapa ya. Contohnya ada perubahan sedikit di bab 2 dan bab 3 mungkin ya. Tetapi secara umum daftar isi yang ini, buku proyek akhir yang berbasis template magang LKM, ini dipakai oleh prodi D3SI, hanya ada beberapa perubahan, ada penambahan subbab di bab 2 dan ada perubahan di subbab di bab 3 gitu ya. Jadi ini secara umum seperti ini. Ya, jadi kepada mahasiswa, kalau buku PA-nya gimana? Buku PA untuk prodi D3SI yang seperti ini ya, saya contohkan yang prodi D3SI karena saya sendiri dari prodi D3SI. Nah, jadi untuk yang prodi D3SI, buku PA dari magang 2 semesternya itu mengacu ke template magang LKM, namun ada perubahan di beberapa subbab aja. Nah, ini udah disampaikan di grup info magang ya. Lalu bagaimana dengan prodi lain selain D3SI? Jadi kepada prodi lain selain D3SI itu diberikan leluasaan ya, tergantung kebijakan dari prodinya masing-masing. Apakah buku PA-nya akan mengacu ke template ini ya? Apakah buku PA-nya isinya ya? Isinya itu bab dan subbabnya itu akan mengacu ke template yang ini, template magang dari LKM, atau menggunakan buku PA di prodinya masing-masing, atau bisa juga membuat versi buku PA sebenarnya mengacu dari template LKM, tapi ada penambahan atau ada pengurangan ya di subbab-subbabnya gitu. Jadi siapa yang menentukan itu tentu prodi masing-masing. Nah ini memang mohon maaf ini kepada mahasiswa ya, memang belum ada keseragaman dalam hal ini, itu tentu menjadi catatan buat kami ya, buat fakultas juga atau buat LKM juga, bahwa ini nanti jadi PR untuk kedepannya semoga kita udah seragam ya, kita mau pakai template yang mana ya, sehingga nggak bingung kan. Jadi karena yang nanya ke saya juga selain dari prodi SI, kalau mahasiswa yang nanya ke saya Japri itu dari prodi SI saya bisa jawab ya, tapi kalau untuk yang prodi selain SI, kalau ada yang nanya itu saya suka lempar lagi jadinya, silahkan tanyakan ke kebijakan prodinya seperti itu. Jadi itu memang nanti menjadi PR buat kami untuk kedepannya sehingga nanti ada keseragaman. Ya. Nah mungkin itu. Nah kalau misalnya nih ya, buku PA, kalian kan tetap harus mengumpulkan 2 ya, yaitu laporan magang dan buku PA tetap ya, yang dikumpulkan tetap harus 2, laporan magang dan buku PA. Nah, jadi yang membedakan laporan magang dan buku PA itu adalah cover sama lembar pengesahan saja. Sedangkan kontennya itu persis sama ya, boleh persis sama. Nah, apa yang dimaksud dengan cover dan lembar pengesahan di format laporan magang ya?
Kita lihat di sini. Nah, di sini adalah laporan akhir magang. Jadi judulnya adalah laporan magang gitu ya. Kemudian ada judul laporan, kemudian ada nama perusahaannya. Nah, ini untuk cover. Sedangkan kalau yang di buku PA Prodi, ya, contohnya kalau Prodi D3SI ya, kan nggak ada nama perusahaannya ya. Nah, ini buku PA, jadi cuma judul aja. Kalau buku PA judul aja, kalau di buku laporan magang, kalau laporan magang itu ada dicantumkan nama perusahaannya. Gitu ya. Nah, kemudian selain cover yang berbeda, selain cover yang membedakan antara laporan magang dengan buku PA, itu adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahannya juga di sini, kalau yang laporan magang, itu lembar pengesahannya itu kan pembimbing satunya itu pembimbing akademik ya. Pembimbing duanya itu yang dari, sorry ini udah di... Ibu itu template-nya yang laporan magang biasa, Bu. Laporan magang biasa ya, oh ya sorry ya. Ini kalau misalkan laporan magang yang 2 semester, kalau yang lembar pengesahannya itu kan dosen pembimbing satunya itu adalah pembimbing akademik, pembimbing duanya adalah mitra ya di perusahaan atau pembimbing mentor ya, mentor kita di perusahaan. Sedangkan kalau di sini, kalau di buku PA itu pembimbingnya adalah pembimbing satunya dosen kita ya, pembimbing duanya juga masih dosen ya. Kalau yang Prodi SI itu kan pembimbingnya ada 2 ya, pembimbing PA ya. Kalau RPLA pembimbingnya memang cuma 1 ya. Nah, kemudian program studi ketua prodinya juga dicantumkan. Jadi yang membedakan laporan magang, jadi mahasiswa tetap harus mengumpulkan 1 laporan magang, 2 buku PA. Nah, laporan magang dan buku PA itu kontennya persis sama, nggak usah ada yang diganti. Font size-nya, gambarnya itu nggak usah ada yang diganti. Hanya dirubah di bagian cover 1 dan di bagian lembar pengesahan. Jadi ada 2 ya yang harus diganti. Nah, kontennya sendiri apakah bab-bab dan subbabnya untuk buku PA atau untuk laporan magang itu akan mengikuti template LKM atau akan mengikuti template buku PA di prodi masing-masing, itu memang diserahkan ke kebijakan di prodinya. Gitu ya. Ini kira-kira seperti itu ya. Banyak pertanyaan yang ke saya, baik yang japri ataupun di grup, baik anak pembimbing sendiri maupun yang bukan pembimbing saya, anak bimbingan saya. Banyak seperti itu, jadi saya sampaikan seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Sebetulnya ini sudah pernah disampaikan di sosialisasi juga dulu ya, tapi mungkin mahasiswa lupa, jadi kami sampaikan kembali. Nah, adapun PR dari kami untuk menyeragamkan tiap prodi itu, ya tentu akan ada perbaikan di semester depannya. Nah, semoga bisa lebih seragam ya. Nah, untuk yang sekarang karena udah terlanjur nih, udah terlanjur diinfokan seperti ini dan mahasiswa juga udah bikinnya atau udah bikin seperti ini. Ya tentu silahkan dilanjutkan. Ada yang membuat laporan magangnya itu menyesuaikan dengan template LKM, ada yang menyesuaikan dengan buku PA di prodi masing-masing, ya silakan dilanjutkan gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa tiba-tiba mengganggu gitu ya. Nah, tapi untuk kedepannya ini menjadi PR kita bersama. Ya, itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Cici. Baik, terima kasih Bu Ina atas tambahannya. Jadi untuk template nanti teman-teman bisa mengakses seperti biasa ya di bio link yang ada di Instagram LKM @magang.fit. Nanti ada pilihan unduh dokumen magang. Nah, di sana tinggal pilih template laporan magang yang 2 semester saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada sedikit pemaparan atau penyampaian nih. Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Dedi. Kumpulan mahasiswa magang berprestasi selama pelaksanaan magang yang telah diserap perusahaan sebelum masa kelulusannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Cici ya. Ya, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh mahasiswa yang sudah mengikuti magang 2 semester ya di
berbagai perusahaan mitra fakultas ya. Jadi memang kegiatan magang 2 semester ini harapannya memberikan manfaat bagi banyak pihak ya. Yang pertama bagi mahasiswa sendiri itu akan memberikan semacam pengalaman atau experience yang waktunya cukup lama, gitu ya. Waktunya cukup lama berkecimpung langsung di dunia kerja ataupun di industri untuk merasakan bagaimana pengalaman atau apa istilahnya seluk-beluk dari dunia kerja itu sendiri. Nah, harapannya setelah melakukan magang 2 semester ini, teman-teman peserta ini akan semakin terasa begitu ya, terasa baik soft skill ataupun hard skill-nya, dan alhamdulillah di sini beberapa mahasiswa itu diberikan apresiasi yang baik oleh perusahaan atau instansi di mana ditawarkan untuk lanjut menjadi pegawai atau karyawan begitu ya. Dan tentunya kalau seperti itu ya, bagi perusahaan sendiri itu merasakan secara langsung manfaatnya gitu ya, bahwa peserta atau mahasiswa yang magang di perusahaannya itu benar-benar bisa diandalkan dan memiliki kontribusi gitu ya. Nah, tentunya bagi fakultas sendiri ya, ini merupakan sebuah apa istilahnya ya, sebuah pencapaian ya, sebuah pencapaian ataupun sebuah apa ya, berkah. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang kita kirimkan itu mendapatkan pengakuan ya, pengakuan dari industri kemampuannya ya, baik soft skill ataupun hard skill-nya, untuk kemudian langsung direkrut oleh perusahaan. Bahkan beberapa kemarin juga diberikan beasiswa. Ya, mungkin langsung saja, siapa Mbak Cici ya. Nah, ini saya ucapkan selamat ya, beberapa mahasiswa ini yang langsung direkrut oleh perusahaan tempat magangnya. Ini ada siapa ini? Mas Gid Ahmad Ahlul Fadli dari D3 RPLA. Ini di Direktorat Putih ya, di Telyu sebagai front end developer ya. Kemudian ada Mas Muhammad Nawaf ya. Ini dari RPLA juga ya kelihatannya ya. Dari D3TK ya. Dari D3TK ini sebagai full stack developer ya. Kemudian ada Mas Argian Raditya Putra dari RPLA, itu di PT Tabel Data Informatika sebagai DevOps ya. Lalu ada Mas Mais ya. Saya mohon maaf jika salah ya, menyebut namanya, Mais Yazid Imadudin ya, dari D3 RPLA. Ini direkrut oleh Direktorat Putih Telkom University sebagai back-end developer ya. Selamat ya untuk ini. Nah, ini juga ada beberapa yang lain ya, ada beberapa yang lain. Ini ada Mas Tengku Ahmad. Ini kebetulan Mas Tengku Ahmad ini anak wali saya ya, dari D3SI. Ini dapat beasiswa kalau nggak salah, dan juga direkrut oleh PT Inagri ya. Mas Tengku Ahmad ini ditempatkan sebagai web atau mobile developer di PT Inagri. Kemudian ada ini Mbak Mika Sintia dari D3 SIA ya, ini di Inagri juga ya, sebagai web atau mobile developer. Kemudian ada Mas Muhammad Idris ya di Inagri ya, dari D3 RPLA ya. Lalu ada Mas Erlangga Dewa Sakti ya, ini dari D3 RPLA, ini di Direktorat Putih sebagai back-end developer. Kemudian ada Mas Luki Tribakti ya, dari RPLA juga di Direktorat Putih ya. Kemudian ada Mbak Farah Nadia Putri dari D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, ini di Tabel Data Informatika sebagai UI UX designer ya. Selamat ya.
Baik, terima kasih Pak Dedi atas penyampaiannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah sangat optimal dalam melaksanakan magangnya, sehingga perusahaan pun juga sangat tertarik untuk menggait teman-teman lebih dulu sebelum teman-teman lulus. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi diskusi. Jadi untuk adik-adik yang masih bingung atau masih ingin ditanyakan, atau ada yang ingin diluruskan juga boleh, mangga silakan kita diskusi saja. Mumpung di sini ada Pak Wahyu, ada Bu Ina, ada Pak Didi, kemudian ada rekan-rekan dari LPM juga. Kami persilahkan, boleh via chat atau boleh resen. Oke, ada pertanyaan dari Elisha Putri Pratiwi dari Prodi SIA. Saya Elisha dari Prodi SIA izin bertanya, apakah ada syarat untuk pengajuan pemenuhan cum laude? Jika ada, apa saja? Terima kasih. Oke, Elisha mungkin tadi joinnya agak terlambat ya. Tadi sempat di-share oleh LKM, itu ada template baru yang kami masukkan di Biolink. Mungkin kita sama-sama akses ya di Biolink yang teman-teman bisa cek di Instagram. Di sana sudah kami tambahkan template. Jadi teman-teman setelah ke Biolink nanti pilihnya ke sini ya. Unduh dokumen magang. Pilih yang magang, nanti di sini akan ada template untuk surat pengakuan industri jika teman-teman ingin mengajukan cum laude. Nah, nanti tinggal silakan teman-teman sesuaikan saja. Untuk isinya nanti untuk nomor dari ininya, nomor suratnya dari industri, seperti itu. Mungkin saya mohon izin tambahin sedikit informasi, Mbak Jejo. Boleh, Pak Wahyu. Jadi teman-teman untuk syarat cum laude itu ada beberapa ya. Betul tadi sudah disampaikan oleh LKM, salah satunya adalah surat yang tadi, silahkan diikuti arahan dari LKM. Adapun kalau dari layanan akademik menginformasikan juga bahwa cum laude itu diberikan kepada mahasiswa yang IPK-nya di atas angka tertentu sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kemudian juga IPRT-nya itu harus di atas 450 atau minimal 450. Jadi IPRT juga menjadi syarat. Kemudian juga itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam beberapa kasus sebelumnya di mana pelanggaran akademik atau catatan kelam yang pernah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya itu akan bisa menghalangi juga proses cum laude. Nah, itu biasanya dirapatkan di sidang yudisium. Jadi keputusan akhirnya ada di sidang yudisium. Teman-teman silahkan berikhtiar mengumpulkan eviden berupa surat pernyataan industri maupun sertifikat IPRT 450 ke atas dan lain-lain. Namun keputusan akhir nanti ada di sidang yudisium. Gitu aja info tambahannya Mbak Jeje. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu atas tambahan inputnya. Nah, Elisha nanti bisa cek juga ya di website atau IG-nya LAA untuk detail administratif untuk cum laude-nya, biar lebih pakam lagi, jadi nanti bisa dibaca kembali. Kemudian ada pertanyaan dari Argian Raditya dari RPLA. Kemarin sempat mendapatkan Excel dari Prodi, di Excel tersebut sudah ada oke, tapi saya tidak memiliki sertifikat IPRT karena sudah expired. Apakah saya tetap harus tes IPRT kembali? Terima kasih jawabannya. Untuk Mas Argian, sebentar ya kami cek dulu untuk status IPRT-nya. Katanya statusnya udah oke, tapi sebenarnya dia belum punya sertifikat IPRT. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Putri Sisilia dari Prodi SI. Izin bertanya, Bapak Ibu, di buku PA ada abstrak dan metode pengerjaan. Sedangkan di laporan akhir magang tidak ada. Apakah itu kami buat lagi, Bapak Ibu? Terima kasih. Untuk Prodi SI, betul ya, silakan mengikuti template yang dari Prodi, karena ada tambahan untuk bagian abstrak dan metode pengerjaannya. Selanjutnya dari Fahza Syafira Karin.
Izin bertanya, Faza sudah mengumpulkan berkas-berkasnya yaitu lembar harian dan laporan magang. Penilaian sudah diminta lewat online juga dan untuk mendaftar sidang bagaimana ya Bu? Saya ingin bulan Juni, apakah bisa Bu? Jika tidak, bagaimana cara daftar sidang buat Juli? Untuk Faza mungkin dibantu jawab oleh Mbak Alit. Baik, Faza. Untuk mahasiswa, selain Faza juga jika ingin mendaftar sidang di bulan Juni, kalau kamu sidangnya di bulan Juni, berarti kan pendaftarannya di bulan Mei. Jadi nanti hal pertama yang harus dipastikan adalah berkas magang sudah dikumpulkan semuanya ke Classroom, jadi nanti nilai magang sudah bisa dikeluarkan. Jadi nanti supaya bisa diupload ke Igrasias. Nah, jika nilai magangnya ini sudah ada di Igrasias, maka nanti teman-teman setelah melaksanakan prosedur pendaftaran sidang, nanti otomatis bisa dijadwalkan lebih lanjut oleh layanan akademik. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan secara pemberkasan sudah benar, sesuai, lalu sudah mengikuti prosedur juga, nah berarti nanti otomatis bisa mengikuti sidang di bulan Juni. Begitupun untuk yang sidang di bulan Juli. Berarti patokannya adalah setiap teman-teman sebelum daftar sidang, pastikan teman-teman sudah upload dulu berkas-berkas magang ke Classroom. Seperti itu. Jadi magang selesaikan dulu pemberkasannya, baru teman-teman lanjutkan proses ke pendaftaran sidang. Seperti itu. Ya, terjawab ya Faza ya. Oke, mungkin lanjut ke Angelica Brigita Sitorus, boleh yang sedang reset? Izin bertanya, Bu, kan di Ya. sini dia magang 2 semester tapi bentuknya dalam riset ataupun proyek kerja dari dosen. Nah, tapi dosen menyarankan untuk publish jurnal. Apakah jika nanti setelah publish jurnal itu saya tidak perlu mengikuti sidang atau gimana, Bu? Kamu magang di perusahaan apa? Tercatatnya sebagai magang di mana? Magang prodi. 1 semester ya, bukan 2 semester ya? 2 semester, Mbak. Izin menyampaikan ya. Maaf, kamera saya mati nyala error banget. Jadi untuk yang mahasiswa yang magang 2 semester, apakah nanti kan mahasiswa melaksanakan presentasi PA ya? Presentasi magang ya. Jadi mahasiswa itu kan nanti melaksanakan presentasi magang kepada dosen pembimbingnya masing-masing ya, dosen pembimbing magang gitu ya. Nah, apakah setelah itu mahasiswa harus mengikuti sidang lagi? Nah, itu jadi dikembalikan ke prodi masing-masing. Ini juga ada ketidakseragaman yang mana memang jadi catatan kami juga gitu ya. Nah, ada yang mengusulkan di salah satu prodi bahwa mahasiswa yang sudah presentasi magang itu tidak perlu lagi sidang PA. Jadi sidangnya itu nanti sudah diwakili oleh presentasi magang. Jadi pada saat presentasi magang nanti ada dosen pembimbing, ada juga penguji begitu ya. Nah, adapun syarat-syarat administrasi di sidang itu kalau nggak salah ada berita acara sidang gitu ya. Kemudian ada berita acara revisi dan lain-lain, itu diselesaikan di secara desk aja, desk evaluation. Jadi di luar tidak berkumpul gitu ya. Jadi di luar aja secara onsite aja begitu ya. Secara offline gitu ya. Nah, tetapi ada juga salah satu prodi yang memutuskan bahwa selain ada presentasi magang, mahasiswa tetap harus melaksanakan sidang. Nah, sidangnya itu adalah lebih ke menjelaskan apa saja pekerjaan selama magang, kemudian nanti ada tanya jawab dari penguji gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sejauh ini masih ada perbedaan, dikembalikan ke prodi masing-masing. Jadi kalau yang magang, sekali lagi kalau magang 2 semester, apakah harus juga selain presentasi magang juga harus melaksanakan sidang PA, itu masih diberikan kebijakannya ke prodi. Ada yang satu prodi itu dia cukup sidang PA dan sidang magang itu cukup 1 kali, yaitu dengan presentasi magang ya. Karena kan nilai sidang itu kan sebenarnya mengambil juga antara lain dari nilai magang gitu ya.
Atau dengan kata lain, magang 2 semester itu merekognisi nilai PA gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi administrasi sidangnya dilengkapi kemudian ya, secara offline ya oleh para dosen dan dosen pembimbing dan penguji. Namun ada juga prodi yang selain presentasi magang, juga mahasiswa magang 2 semester tetap diwajibkan untuk presentasi sidang PA begitu ya. Jadi itu dikembalikan ke prodinya masing-masing. Nah, itu memang ada dua hal ya PR kami, ketidakseragaman dalam template laporan magang 2 semester dan ketidakseragaman dalam kebijakan seperti itu ya. Jadi nah sekarang yang sedang berjalan kan sesuai dengan prodinya masing-masing ya. Jadi kalau kita bikin keseragaman sekarang sedangkan prodi sudah punya kebijakan sendiri itu tidak fair ya buat prodinya. Jadi ini menjadi PR di kemudian hari buat kami gitu ya. Saya mudah-mudahan menjawab ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ina. Untuk Angelica, mohon mengontak terpisah ya ke WA LKM karena di kami tercatat kamu bukan peserta magang 2 semester, hanya magang 1 semester mandiri saja. Jadi nanti kejelasannya kita coba klarifikasi lagi di balik layar ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Putri Wulandari. Izin bertanya Bapak Ibu, saya Putri dari D3MP. Untuk yang input judul PA itu hanya judul aja yang diinput atau bagaimana? Dan inputnya di mana? Karena kan PA juga masih on progress. Oke, Putri udah dibantu jawab sama Pak Wahyu ya. Untuk inputnya nanti ke Igresias ya di menu TAPA. Yang diinput itu judul dan terjemahan bahasa Inggris dari judulnya. Gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Anas Aprilian Triyahya. Saya Anas Aprilian dari Prodi SI izin bertanya apakah jika sidang di bulan Juli masih ada jeda waktu untuk melanjutkan ekstensi ke S1 dan kapan SK akan diturunkan? Mohon Enggak, izin Pak Wahyu. menjawab untuk pertanyaannya Saudara Anas. Kalau untuk sidang Juli sangat mepet untuk bisa ikut ekstensi. Kenapa? Karena kalaupun memungkinkan syaratnya harus selesai revisi 25 Juli. Jadi kalau saya ditanya, bisa nggak, sempat nggak Pak Juli sidang saya bisa ekstensi? Bisa, asal revisinya selesai 25 Juli. Kalau lewat dari 25 Juli mengumpulkan revisi, maka tidak bisa. Ya, patokannya 25 Juli. Kemudian untuk SK yang diturunkan itu SK apa ya? Saya agak kurang paham pertanyaannya. Anas bisa open mic? Maaf Pak Bu, yang dimaksud SK adalah surat kelulusan. SKL. Oh iya Pak. Oke. Iya, SKL akan terbit 2 minggu setelah yudisium. Yudisium di bulan Juli itu adalah di tanggal 28 Juli. Jadi 2 minggu setelah 28 Juli itu SKL akan terbit. Semoga cukup jelas ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya pertanyaan dari Agil. Selamat siang Bapak Ibu, saya dari D3SIA. Untuk SK yang belum turun bagaimana Pak? Karena sampai saat ini SK saya belum turun. Ini SK pembimbing magang atau pembimbing PA atau apa? Agil boleh open mic? Untuk daftar sidang, Kak. Kalau untuk daftar sidang mungkin maksudnya SKPA ya? SK pembimbing. Ya. Kalau SK pembimbing itu kami akan segera terbitkan segera setelah ada konfirmasi dari Ketua KK. Nah, nanti mungkin bisa siapa namanya Agil ya. Mas Agil bisa kontak ke WA-nya layanan akademik yang tadi udah di-share untuk memastikan apakah namanya sudah termasuk dari yang di-ACC oleh Ketua KK. Biasanya kami tahan tidak terbit SK-nya, itu alasannya adalah 1, kalau Ketua KK belum ACC, atau 2, ternyata belum pernah IPRT. Kalau belum pernah IPRT sama sekali, itu juga ditahan SK-nya. IPRT dulu baru keluar. Gitu, Mas Agil. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan Jonah Waliafi dari Prodi SIA. Kebetulan saat ini saya sedang magang 2 semester di Telkom Indonesia hingga 30 Juni 2023.
Namun untuk laporan akhir dan laporan harian dikumpulkan di Igresias akhir Mei. Berarti saya mengisi hingga akhir saja ya Bapak Ibu, atau seperti apa ya? Terima kasih banyak. Dari Mbak Alit mungkin. Baik, oke. Untuk Jonah, sepertinya nanti ada beberapa mahasiswa juga ya yang kasusnya seperti Jonah. Jadi selesai magangnya, misalkan teman-teman pengen daftar sidang di Juni, tapi selesai magangnya ternyata masih di bulan Juni juga nih atau di bulan Juli. Nah, berarti nanti teman-teman secara administratif tolong selesaikan di bulan saat teman-teman mau daftar sidang. Jadi kalau misalkan Jonah mau sidangnya di bulan Juni, berarti kan pendaftaran di akhir Mei itu. Berarti nanti lembar aktivitas harian juga berakhir di Mei, di tanggal sebelum kamu upload berkasnya. Karena nanti lembar aktivitas harian kan maksudnya kelampiran. Jadi nanti untuk pemberkasan magang, kamu uploadnya ke Classroom magang. Jadi nanti yang diupload ke Igresias adalah syarat-syarat untuk daftar sidang setelah berkas magang kamu dinyatakan sudah lengkap dan nilai sudah keluar di Classroom-nya. Seperti itu. Jadi nanti kalau memungkinkan, minta nilai sementara agar dikeluarkan lebih dahulu oleh perusahaan sebelum masa magang selesai. Tapi nanti teman-teman tetap menyelesaikan masa magangnya sampai akhir kontrak. Karena teman-teman kan dikontrak ya selama 9-12 bulan. Jadi meskipun nanti pemberkasnya sudah dikumpulkan di tengah atau sebelum magang berakhir dan sudah daftar sidang, tapi untuk magangnya tetap selesai sesuai kontrak. Yaitu jadi jangan kabur saat sudah selesai pemberkasan atau setelah sidang. Baik, terima kasih Mbak Ali. Terjawab ya, Jonah. Boleh dari Anissa Ayu Nurafifah yang open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Anissa Ainun Arifah dari Prodi LPRA. Izin memastikan, berarti untuk Madusem ini presentasi magang itu seperti sidang ya, Bapak Ibu? Presentasi laporan akhir magang, apakah Mbak seperti Anissa, sidang? saya mau bantu jawab ya. Mangga Pak Wahyu. Kalau teknis pelaksanaan untuk presentasi, tadi kan disampaikan bahwa Prodi RPLA ada agenda tambahan ya, selain presentasi magang dengan pembimbing lapangan, dengan pembimbing akademik, tapi ada juga presentasi PA, itu teknisnya bisa ditanyakan langsung ke ketua program studinya, karena itu kebijakan Prodi masing-masing, jadi kami nggak bisa jamin apakah akan sama atau berbeda pelaksanaannya dengan sidang PA. Begitu, Mbak. Oke, baik. Berarti untuk detailnya misalnya seperti berkas-berkas fisik yang harus ditandatangani itu kita konsultasi langsung ke Prodi ya? Kalau untuk berkas-berkasnya umumnya biasanya sama, namun sebaiknya dipastikan dulu ke prodinya. Langsung saja ke ketua program studi atau ke dosen pembimbing boleh, karena ini terkait kebijakan masing-masing prodi. Oh, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih kembali. Hatur nuhun Pak Wahyu. Fahza Syafira Karin, mangga bisa open mic. Ya, Bu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Bu, maaf tadi mengulang pertanyaan tadi. Mungkin Fazanya nggak connect atau gimana ya, Bu ya. Faza udah masukin ke Classroom berkas-berkas itu, yaitu laporan magang dan laporan harian Fahza. Dan untuk penilainya udah Fahza meminta untuk dosen pembimbing dan pembimbing lapangan untuk menilainya, dan sudah dinilai katanya, Bu. Dan untuk IA kan katanya dari LKM ya, Bu ya? Betul, untuk Madusem dari LKM IA-nya. Baik, Bu. Nah, untuk berarti sebelum untuk daftar sidang katanya tuh harus ada ACC dulu dari penilaian dari LKM-nya di Classroom katanya ya, Bu ya. Kalau misalkan udah dinyatakan lengkap di Classroom-nya baru boleh daftar sidang. Apakah seperti itu, Bu? Sebetulnya bisa paralel, Faza. Jadi saat kamu sudah upload ke Classroom, di mana kamu sudah yakin bahwa itu lengkap sesuai ketentuan, lalu kamu mau daftar sidang,
silakan aja langsung. Jadi nanti hasilnya apakah kamu bisa daftar sidang atau tidak, nanti hasilnya ya saat pendaftaran sidang itu ditutup. Gitu. Baik. Nah, terima kasih Bu jawabannya, dan untuk pertanyaan Fahza juga, kalau berarti sudah boleh untuk daftar sidang. Nah, Fahza tuh mau daftar sidang tuh untuk Juni, Bu. Cuman Fahza nggak tahu nih cara untuk daftar sidang Juni itu gimana ya, Bu ya. Apakah ada link yang harus Fahza isi, atau yang harus Fahza minta kepada dosen pembimbing Fahza, atau gimana ya, Bu? Oke, baik. Mungkin dari Pak Wahyu. Baik, Fahza, untuk pendaftaran sidang tadi sudah disampaikan tata caranya. Karena pendaftaran sidang itu berbeda-beda linknya untuk setiap periode. Dan kalau mau daftar sidang Juni, berarti kan nanti akhir Mei ya dibuka pendaftarannya. Silahkan Fahza ikuti aja, follow aja IG kita di LA. Nanti akan diumumkan di sana linknya masuk kemana gitu. Nanti ikuti link itu, join ke sana, akan ada arahan apa yang perlu dikumpulkan. Jika masih kurang jelas, kita juga buka hotline di WA. Ya, jadi pantengin aja dulu IG kita. Memang pengumumannya belum ada karena belum waktunya untuk mendaftar sidang periode Juni. Gitu. Oh, baik, Bu. Soalnya Fahza masih bimbang kan, waktu itu Fahza pernah tanya kepada Bu Elis, katanya untuk sidang Juni sudah ditutup, ada gitu link terakhir katanya 8 Mei gitu untuk daftar sidang bulan Juni. Nah, itu Fahza bingung juga itu, Bu. Berarti kalau nggak bisa Juni, berarti ya Juli Fahza jadinya sidangnya kan, Bu ya? Betul. Jadi kalau untuk agenda sidang, sebenarnya teman-teman bisa akses di IG atau websitenya LAA ya. Jadi kalau untuk IG-nya itu laa.fit.telu. Kemudian kalau untuk websitenya itu di lak-fit.telkomuniversity.ac.id. Nanti kita kirim di ini ya, di kolom chat ya. Nah, di sana sebenarnya udah lengkap, ada agendanya. Kalian mau daftar sidangnya di Mei, di Juni, di Juli, itu kapan daftarnya, kapan pelaksanaannya, kapan yudisiumnya, itu ada semua di sana. Seperti itu. Baik, saya bantu untuk Fahza, saya tempelkan info di chat ya. Untuk periode Juni 2023, pendaftaran sidang PA-nya 30 Mei sampai 2 Juni. Jadi silahkan dicek di sekitaran tanggal itu, di LA kita nanti ada linknya. Sidangnya dilaksanakan 12 sampai 16 Juni. Tentu ini kalau untuk mahasiswa Madusem sesuai kebijakan prodi masing-masing. Deadline revisinya 23 Juni dan nanti yudisiumnya 5 Juli. Ya, ini yang untuk bulan Juni saya tempel di sini. Info lebih lengkap untuk bulan-bulan yang lain silahkan cek di webnya LA dan di IG-nya LA. Jadi follow aja IG-nya LA gitu. Baik, Pak. Makasih ya, Pak ya. Tapi boleh Fahza tanya lagi, Bu? Soalnya banyak. Ya, silahkan. Kalau ada hoax kita bantu klarifikasi. Gimana? Baik. Fahza juga penasaran, Pak. Kan kemarin Fahza pernah tanya kepada LAK untuk syarat kumlot tuh apa aja. Dan diminta untuk masukin berkas gitu di link from gitu dikasihnya. Nah, tadi di webinar ini tadi Fahza baru tahu nih ada surat untuk dari industri untuk syarat untuk kumlotnya gitu ya. Nah, Fahza juga berarti harus ada surat itu juga gitu kan. Nah, Fahza bingung ini linknya tuh diperbarui atau bagaimana ya, Pak ya? Apakah ada link terbaru untuk mengupload berkas-berkas yang perlu Fahza kirim atau gimana ya, Pak? Ya, jadi kalau untuk persyaratan kumlot memang ada beberapa. Nanti kalau memang di link itu diberikan hanya satu link, otomatis syarat-syaratnya disatuin aja di dalam satu file RAR gitu ya. Nah, tapi nanti untuk link yang paling update, saran saya silahkan kontak ke layanan akademik WA-nya gitu ya. Nanti kita kasih link yang terbaru sesuai dengan periode pendaftaran yang buka saat itu, gitu kan. Jadi jangan pakai link dari yang teman-temannya yang udah mendaftar sebelumnya atau dari kakak tingkatnya, nanti malah nggak valid lagi, gitu kan ya. Apalagi kita kan di TLB baru ada migrasi ya dari Google ke Outlook kan. Nah, makanya saran saya silahkan follow IG kita, tanyakan ke WA official kita, insya Allah ada yang jawab kok itu di hari dan jam kerja. Baik, Pak, Bu. Makasih ya. Fahza mau nanya lagi boleh?
Oke, kita cut dulu ya Faza ya, karena masih ada beberapa Baik, teman lainnya yang ingin bertanya. baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kita lanjut dulu ke Bila. Selamat siang, saya Nabila. Izin bertanya untuk link form penilaian Madusem pada semester 6 diberikan kapan ya jika selesai magangnya 22 Mei kepada pembimbing lapangan? Kalau selesainya di 22 Mei, di 22 Mei-nya juga boleh dikasih. Atau H-min seminggu kalau pembimbing lapangan yang berkenan sudah memberikan nilai, ya juga boleh dikasih. Atau di saat nanti saat kita sudah menjadwalkan monitoring dan evaluasi atau monif kedua dengan perusahaan, di saat itu juga biasanya kami sampaikan untuk link penilaian kepada pembimbing lapangannya. Seperti itu bila terjawab ya. Oke, selanjutnya. Oke, dari Tasya sudah dibantu jawab oleh Mbak Alit di chat Zoom ya. Untuk Anissa, apakah ada pertanyaan tambahan? Karena masih raise hand. Izin bertanya lagi sih, Kak. Jadi untuk berkas-berkas itu dari Kaprodi saya kan, Kak, yang pusat kita memberikan pertanyaannya. Maksudnya gimana tuh? Gimana? Jadi kan dari Prodi RPLA itu Selasa kan kita udah dibikin jadwal kayak presentasi magang gitu, Kak. Nah, itu berarti bentuk dari sidang kita kan. Nah, di situ diminta untuk membawa berkas-berkas. Nah, berkas-berkas tersebut seperti laporan aktivitas harian, laporan magang. Nah, di situ kan terdapat tanda tangan juga gitu, Kak. Nah, itu apakah kita harus membawa dokumen fisik sehingga tanda tangannya tanda tangan basah atau gimana, Kak? Masih abu-abu sih di bagian itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dari RPLA, apakah ada dosen yang hadir? Sepertinya nggak ada ya. Bu Ina mungkin? Apakah bisa Ya, bantu menjawab, Bu? gimana? Maaf, barusan sambil ngecek data magang. Bisa tolong diulang, Cici? Jadi Anissa ini mahasiswa RPLA yang sudah dijadwalkan untuk presentasi laporan akhir magang di Senin depan, Bu. Nah, untuk berkas mereka diminta untuk membawa kelengkapan berkas seperti berkas laporan akhir magang pada umumnya seperti lembar aktivitas harian dan lain-lain. Nah, itu tanda tangannya apakah harus basah atau digital dari prodinya seperti itu. Kalau dari LKM sih sebenarnya bisa digital ya. Kalau dari Kalau dari RPLA ada info khusus nggak? Oh, info terkait tanda tangan harus basah atau digital dari Prodi RPLA saya belum dapat info, tetapi kalau mengacu ke LKM kan nanti dikumpulkannya ke LKM ya dokumennya. Itu Betul, Bu, boleh ke tanda Classroom. tangannya digital ya kalau ke LKM. Oke, terjawab ya, baik. Anissa. Ya, baik Bapak atau Ibu. Terima kasih. Ya, mangga, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Safina. Jika di kontrak magang yang awal selesai magang itu tanggal 22 Mei, namun dari pihak perusahaan mengizinkan untuk diperpanjang sampai bulan Juli, apakah pemberkasan magangnya tetap dikumpulkan di bulan Mei? Iya benar, Safina, pemberkasannya tetap di Mei ya, jadi nanti kita meminta ke perusahaan untuk mengeluarkan nilai sementara. Seperti itu. Sebelumnya kamu minta diperpanjang? Kamu yang meminta diperpanjang atau perusahaan? Safina bisa open mic? Dari perusahaannya, Bu. Oh, dari perusahaannya minta kamu diperpanjang sampai Juli. Iya. Soalnya kan cuma 9 bulan, katanya nanggung udah perpanjang aja. Berarti kan dari perusahaannya ya, Bu? Iya, betul. Nah, itu berarti sertifikat magangnya, itu sampai bulan Mei atau sampai bulan Juli? Di sertifikat biasanya ada tanggalnya nggak, Bu? Betul, ada tanggalnya. Jadi kalau untuk sertifikat menyelesaikan magang kan itu bisa untuk membantu portofolio teman-teman semua ya nanti saat melamar kerja. Nah, jadi itu dicantumkan dari tanggal mulai sampai akhir selesai magangnya. Tapi kalau untuk syarat berkas laporan akhir itu sebenarnya tidak wajib ya. Yang wajib itu IA saja. Jadi kalau untuk sertifikat
mau menyusul juga tidak masalah, karena itu untuk portofolio teman-teman aja. Gitu. Tapi kalau untuk nilai, karena memang dari awal kan selesai di 22 Mei ya. Nah, mungkin perusahaan bisa diinformasikan dulu bahwa Safina membutuhkan nilai sementara untuk pendaftaran sidang seperti itu. Tapi tetap akan melanjutkan magang sampai Juli. Baik, terima kasih, Bu. Enggak, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya dari Rizky Pranata, mangga. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Pranata, saya dari program studi D3SI, Bu. Saya mau bertanya, Bu, terkait proyek yang kita kerjakan itu kan untuk pengakuan perusahaan. Jadi itu kan kalau misalkan yang setahu saya itu pengakuan perusahaan itu didapatkan pada saat tahun lalu ya menurut abang-abang kakak itu ketika proyeknya itu dipakai oleh perusahaan itu gitu. Nah, kalau misalkan kita yang magang 2 semester ini kan otomatis kita hanya mengerjakan proyek yang disuruh oleh perusahaan. Nah, pengakuan perusahaannya itu apakah kita ngambil satu proyek, karena kan nggak satu proyek saja yang dikerjakan, apakah kita comot aja ini satu proyek, kemudian kita taruh di situ atau bagaimana, Bu? Oke, Rizky. Jadi ini saya paham betul ya, untuk teman-teman yang magang 2 semester pasti akan mengerjakan lebih dari satu proyek. Jadi tidak hanya satu proyek saja. Nah, untuk surat pengakuan industri ini nanti proyek mana yang akan dimasukkan, tolong sesuaikan dengan yang akan kalian laporkan di laporan. Jadi misalkan nanti di laporan kalian mengerjakan proyeknya proyek yang A, tapi ini tetap atas persetujuan perusahaan ya. Jadi misalkan yang didaftarkan nanti proyek A, berarti surat pengakuan industrinya juga proyek A. Jadi judulnya nanti disesuaikan. Apakah nanti akan diimplementasi atau tidak? Nah, karena ini kan proyeknya proyek perusahaan, pasti kan akan diimplementasi di perusahaan. Jadi sebenarnya sih kurang lebih pernyataan di surat pengakuan industri itu adalah penelitian atau kontribusi kalian di proyek itu ya akan terimplementasi dan bermanfaat dan akan dipertimbangkan oleh perusahaan dan direkomendasikan sebagai upaya kerja yang dapat diberikan apresiasi lebih seperti itu. Kemudian Bu, gini Bu, berarti dalam laporan magang itu kita hanya comot satu proyek aja Bu, gitu. Betul, cukup satu saja. Jadi nanti kan laporan magang ini menyesuaikan dengan yang dilakukan di proyek akhir. Jadi nanti secara konten tolong sama, nanti yang beda hanya di lembar pengesahannya saja. Oh, baik Bu. Kemudian Bu, oke, cukup sih Bu, untuk itu aja. Terima kasih ya Bu. Oke, baik. Terima kasih kembali. Selanjutnya ada pertanyaan dari Arif Yusuf Winata. Selamat siang Bapak Ibu, saya Arif Yusuf Winata, peserta Madusam dari Tirek 3. Ingin bertanya berkaitan dengan teknis logbook. Untuk kolom yang ada itu tidak cukup. Apakah hanya perlu ditambahkan atau melakukan pembuatan data ulang sesuai kolom yang ada? Dan apabila perusahaan meminta diperpanjang, apakah itu masih merupakan bagian dari magang 2 semester atau ada kontrak khusus yang harus dibuat? Berkenaan kemungkinan ada kontrak tambahan untuk perusahaan yang sedang dijalani. Oke, jadi kayaknya ini Tirek 3 semua meminta peserta magang 2 semester untuk diperpanjang ya? Bukan hanya mahasiswa tertentu. Arif, boleh open mic? Izin Bu, apakah kedengaran suaranya? Dari Tirek 3, apakah meminta seluruh peserta Madusam untuk diperpanjang atau mahasiswa tertentu aja? Dari saya sih sebenarnya gini Bu, kami itu ada membuat proyek baru dari hasil implementasi yang ada di lapangan. Nah, beberapa orang stakeholder di situ tuh mereka merasa kayak hasil implementasinya belum sempurna. Nah, pada akhirnya mereka nanya gitu, Mas, apakah perlu ada perpanjangan dari kontrak magang atau gimana? Nah, dari saya pribadi sebenarnya pengen finish gitu, karena kayaknya merasa cukup dengan yang ada. Nah, makanya saya bertanya kembali gitu, apakah ada istilahnya campur tangan khusus dari LKM berkaitan dengan kontrak magang yang sudah dibuat, atau memang kita akan tetap berhenti di tanggal 22-nya. Seperti itu sih, Bu. Untuk dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain, dari Tirek 3 mungkin ada yang ngalami juga. Seperti itu sih, Bu. Oke, izin menjawab ya. Nah, sekali lagi maaf kalau di tengah-tengah kameranya mati ya, karena error banget ini kameranya. Jadi buat mahasiswa yang pada saat magang itu di kontraknya disebutkan
bahwa selesai magangnya di tanggal tertentu ya, atau di surat pengantar magang ya, kalau adik-adik mahasiswa ingat bahwa pada saat kalian magang itu kan disampaikan surat pengantar magang. Di situ disebutkan juga ya durasinya, misalkan anggaplah sampai Mei tanggal 18. Ternyata pengerjaan proyeknya belum selesai ya. Jadi itu boleh didiskusikan dengan pembimbingnya seperti apa. Namun diharapkan begini, diharapkan nilai itu bisa diperoleh di tanggal itu ya, kalau memang memungkinkan di tanggal 18 sesuai dengan yang ada di kontrak atau ada di surat pengantar magang. Nah, adapun kalau kalian masih bersedia melanjutkan ya, sambil di tengah-tengah pengerjaan, sambil kalian kembali ke kampus menyelesaikan misalkan sidang PA dan lain-lain, kalian masih tetap magang menyelesaikan proyek yang belum selesai, dipersilahkan, tetapi sifatnya jadi nggak wajib ya. Ya. Kecuali ada ada ini ya ketentuan baru, ketentuan jadi perjanjian baru lah ya. Contohnya mahasiswa magang saya yang di Diskominfo itu kan sesuai surat pengantar magang itu tanggal 18 Mei harusnya selesai. Namun proyeknya itu belum selesai atau dan katanya produknya belum selesai. Saat ini masih pengembangan produk dan kami baru akan presentasi demo program itu di tanggal 22. Nah, itu jadi kami minta perpanjangan 1 bulan lagi gitu ya. Meskipun itu sebetulnya bukan kontrak ya, dari surat pengantar magangnya udah lewat. Tapi dari Diskominfo-nya membolehkan, silahkan aja kalau mereka sih dengan kata lain kalau mitra bebas ya. Gitu. Mau terus di sini, mau selesai juga silahkan, tapi produknya tetap ditunggu gitu ya. Nah, mahasiswa yang saya bimbing itu dia memperpanjang 1-2 bulan. Itu tetap magang di sana ya. Kalau magang di sana itu berarti mereka masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan magang ya harian di sana sambil menyelesaikan produk ya. Insya Allah akan didemokan di tanggal 22 Mei. Jadi itu solusi dari kami adalah pertama kalau bisa kalau mahasiswanya sesuai dengan kontrak harusnya kan per tanggal Mei ini ya mendapatkan nilai. Jadi kalau bisa nilainya aja dulu diminta. Nah, adapun untuk tetap membina hubungan baik, mahasiswa dipersilahkan untuk strict pada jadwal sesuai kontrak atau tetap melanjutkan magang apabila dianggap produknya atau proyeknya belum selesai. Nah, kalau misalkan ada nggak campur tangan dari LKM, mungkin pertama kamu menghubungi pembimbing dulu ya, karena yang berhubungan langsung dengan mitra atau dengan mentor di lapangan itu adalah pembimbing akademiknya. Jadi hubungi dulu gimana nih solusinya, mau win-win solution atau kita strict pada jadwal saja. Tapi kalau strict pada jadwal, mitra mau keluar nilai nggak? Harusnya sih mau ya, karena sesuai dengan kontrak harusnya nilai keluar gitu. Tapi kalau mau win-win solution, ya udah kita tetap lanjut Pak, Bu gitu ya, magangnya sampai proyeknya selesai mungkin 1 atau 2 bulan lagi, tapi tolong nilai tetap keluar di bulan Mei gitu ya. Nah, jadi silahkan seperti apa gitu ya, penyelesaiannya ada 2, mau strict atau mau win-win solution. Nah, saya kalau saya kan atau kami sebagai LKM, kalau LKM kan harus tetap membina hubungan baik dengan mitra ya. Kalau kami biasanya win-win solution, tapi silahkan ya. Kalau mahasiswa dengan pembimbingnya punya kebijakan lain dipersilahkan. Jadi saran kami siapa orang pertama yang bisa memediasi ini adalah dosen pembimbing akademiknya karena beliaulah yang punya hubungan langsung sama mentor lapangan. Ya. Terima kasih atas informasinya. Oh ya Bu, mau bertanya kembali. Yang logbook jadi kembali ke logbook bentar ya Bu. Yang logbook itu jadi kita ngebuat data baru ya Bu? Kenapa data baru ya Dek? Maksudnya data baru gimana? Itu kan ada tanda tangannya hanya 26 kolom kalau nggak salah Bu. Apakah nanti ngebuat lembar baru atau gimana ya Bu? Oh atau ya hanya dilanjutkan tambahkan? saja. Ya dilanjutkan saja ya Arif.
Oke, Mungkin siap Ibu. lembar halaman berikutnya di misalkan halaman 3, 4, lanjut aja 5, 6, 7 gitu. Dengan Oke, siap. kolom-kolom yang sama. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu informasinya. Enggak, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya dari Muhammad Gifar. Saya dari Prodi TK, izin bertanya terkait laporan magang. Jika job test yang diberikan tidak membuat sebuah proyek, apakah isi laporannya berisi poin apa saja yang dikerjakan ketika magang? Dan untuk jadwal laporannya, apakah hanya salah satu dari apa yang dikerjakan saja? Silakan konsultasikan ke pembimbing akademik ya, Gifar ya, terkait konten laporannya, karena kan nanti ini kontennya bareng, akan direkognisi sebagai PA dan sebagai nilai magang juga. Jadi baiknya konsultasi dulu ke dosen pembimbing. Oke, selanjutnya dari Fahza, untuk input 14 kali bimbingan caranya bagaimana? Oke, saya lihat harus ada SK, tapi saya belum ada SK. Oke, Fahza mungkin bisa dibaca dulu ya website DLAA tentang administratif TAPA. Itu bisa dicek di link website yang tadi ada kami sampaikan di kolom komentar. Selanjutnya dari Akmal Natakusuma. Akmal tadi kayaknya mau open mic ya? Mau sekalian open mic aja, Akmal? Oke, nggak ada suaranya. Izin bertanya, saya karena di surat penerimaan magang terdaftar dari 8 Februari sampai 8 Mei. Baru 3 bulan, rencana tambah 3 bulan lagi, sudah wawancara. Saya tiba-tiba terdaftar untuk sidang magang tanggal 16 Mei. Berarti untuk laporan magang dan berkas magang lainnya tetap dari Februari atau Mei saja ya? Tapi tetap menyelesaikan magang sampai 6 bulan. Akmal peserta magang 1 semester genap ya? Halo, Akmal. Oke, suaranya nggak kedengeran. Akmal Natakusuma. Yang kemarin 3 bulan itu ya? Oh, 3 bulan, oke. Untuk teman-teman RPLA yang sudah dijadwalkan untuk presentasi, maka secara tertulisnya bisa dicantumkan sampai durasi teman-teman sebelum presentasi. Jadi misalkan dijadwalkan untuk presentasi hari Senin, berarti untuk lembar aktivitas harian berakhir di hari Jumat ini atau hari Sabtu. Tapi tolong sampaikan juga jika durasi magangnya selesainya di bulan Agustus misalkan atau di bulan Juli. Jadi memang masih belum berakhir masa magangnya, seperti itu. Tapi sebetulnya untuk pengeluaran nilainya, karena ini belum 6 bulan, khususnya untuk Akmal karena 1 semester mandiri, berarti nanti nilai belum akan kami bisa keluarkan. Jadi nilai bisa kami keluarkan jika memang sudah setidaknya 6 bulan masa magangnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alif. Akmal mungkin bisa lanjut di kolom komentar, sepertinya ada trouble audio ya. Oke, selanjutnya dari Dira Aprilia, selamat siang Ibu, izin bertanya terkait dengan bimbingan. Kalau tidak salah tadi ada 14 kali bimbingan. Itu bimbingan PA atau bimbingan magang dengan pembimbing saja Bu, terima kasih. Bimbingan magang dan bimbingan PA ya. Jadi dicantumkan saja semua, karena memang syarat minimalnya 14 kali bimbingan. Oke, selanjutnya dari Fahza lagi. Saya dari Prodi SI izin bertanya Bu, untuk mencetak laporan magang, sampul depannya apakah 2 kali Bu? Enggak, mungkin Mbak Alif bisa bantu menjawab perihal sampul. Sesuai yang disampaikan oleh Bu ini ya Faza, terutama untuk Prodi SI. Jadi untuk Prodi SI karena nanti cover untuk buku PA-nya menyesuaikan dengan template
yang di 2 semester atau template yang nanti akan dibagikan oleh koordinator magang. Itu nanti yang akan diupload ke Igrasias atau yang akan ini saat pendaftaran sidang. Kalau misalkan untuk yang dilaporkan untuk magang, berarti nanti tolong gunakan template yang magang. Dengan lembar pengesahannya sesuai dengan template. Bu, izin on cam boleh, on mic boleh, Bu? Ya. Soalnya Faza kan dapat dari laporan magang yang template diberikan, kan ada aturan-aturannya itu ya, Bu ya. Ya. Nah, di situ dia jelasin poinnya untuk keperluan arsip apabila dibutuhkan oleh dosen pembimbing, mahasiswa atau kaprodi, laporan yang telah disetujui pasca presentasi melalui revisi dapat dicetak berwarna, sampul depan berupa mika atau plastik berwarna bening, dan sampul belakang berupa buffalo berwarna kuning, Bu. Nah, dia terus ada juga nih bagian depan laporan magang terdiri atas 1 sampul depan mika dan sampul depan buffalo. Nah, jadi ini yang bagian depan itu kan sampul depan ada mikanya, ada buffalonya. Berarti dua sampul ya, Bu. Yang itu maksud Faza, Bu. Ini kalau dicetak, Faza. Ya, Bu. Kalau misalkan kamu cetak, berarti kan nanti tetap harus ada 2 sampul ya untuk di cover sama di bagian dalam. Karena kan kalau bagian depan itu untuk covernya, jadi di buffalo. Tapi sebetulnya untuk pengumpulan di LKM, ini tidak perlu dicetak. Jadi khusus yang, bisa yang di classroom aja. Kecuali kalau dari prodi minta kamu dicetak, berarti nanti seperti ini ketentuannya. Kalau pencetakan buku PA sepertinya sekarang udah nggak ada ya? Semuanya dilakukan secara soft file aja. Dulu Iya, harusnya nggak ada, Bu. waktu zaman kapan itu ngumpulin buku PA itu ya, dulu sebelum pandemik mungkin ya. Itu ngumpulin buku PA itu hard copy. Jadi ada keterangan kertasnya apa, covernya apa. Tapi sejak pandemik dan bahkan sampai sekarang itu belum ada lagi ketentuan untuk ngumpulin buku PA dalam bentuk hard copy. Jadi semuanya masih soft copy ya. Jadi yang tadi covernya, mika dan lain-lainnya itu sementara diabaikan dulu ya, karena belum ada prodi yang meminta untuk mengumpulkan dalam bentuk hard copy gitu. Baik, terima kasih ya, Bu ya. Oke, Mangga, terima kasih kembali. Dari Venika, Mangga, boleh open mic? Selamat siang, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Mangga. Iya, Bu, saya Venika dari Prodi TRN. Saat ini sedang melaksanakan magang dengan skema magang kerja sekaligus melaksanakan PA pada perusahaan terkait. Untuk berkas magang sebelumnya sudah dikumpulkan pada periode magang ganjil Juli sampai Desember 2022 kemarin. Dan sudah mendapatkan nilai magang juga pada mata kuliah magang di Igrasias. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus mengumpulkan berkas magang seperti IA, laporan, logbook, dan lain-lainnya pada classroom periode 2022-2023 pada periode genap juga, atau tidak perlu? Terima kasih. Oke, Venika, karena kamu kan sebetulnya tidak ada daftar ikut magang ya. Jadi untuk kerjanya ini diakuinya langsung rekognisi ke nilai lainnya. Berarti nanti langsung skip aja, jadi nggak perlu ada pengumpulan berkas ke LKM. Oh iya, baik Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, baik. Mangga, dari Rizky? Oke, Bu. Tadi Rizky sebenarnya masih mau nanya lagi, Bu, cuman tadi lupa. Yang terkait laporan magang itu, Bu, berarti kan kata Ibu tadi kan harus satu proyek saja nanti kita ambil gitu, baru kita cantumkan di dalam laporan magang. Nah, tapi saya agak sedikit bingung karena kalau misalkan diambil satu proyek saja, itu kan biasanya proyek yang udah ada gitu. Kemudian kalau misalkan ada pengembangan, nah kita ikut ke dalam tim pengembangannya, jadi nggak nge-build dari awal. Nah, pada saat di laporan magang itu, apakah kita
tuliskan semua tentang spesifikasi aplikasi itu apa, kemudian kebutuhan aplikasi itu apa, dari pengembangan dari awal atau bagaimana, Bu? Jadi kalau misalnya kita tulisnya itu pengembangan dari tengah-tengah kan otomatis kan hanya sedikit nanti jatuhnya laporan magangnya. Bu. Oke, Rizky. Oh, mangga Bu Ina. Ya, izin menjawab ya. Itu juga yang dialami oleh mahasiswa magang 2 semester yang melakukan proyeknya tim ya. Itu juga dialami begitu. Makanya judulnya jadi dibedakan. Misalkan produknya kan satu nih, A gitu ya. Tapi mahasiswa 1 judulnya itu analisis sampai desain, mahasiswa 2 judulnya implementasi dan pengujian. Jadi kan sepotong-sepotong ya memang. Laporannya jadi sepotong tapi produknya kan satu. Jadi melaporkan apa yang dikerjakan saja, dibagi aja oleh si dosennya gitu ya. Nah, pada saat pengerjaan magang secara real, produknya dikerjakan bersama-sama, bimbingannya bareng dari awal sampai terakhir, sampai pengujian itu kita sama-sama semua, tapi laporannya kita bagi 2. Jadi sehingga laporannya jadi sepotong kan. Nanti disampaikan saja pada saat presentasi gitu ya, presentasi magang atau nanti kalau ada presentasi sidang gitu. Disampaikan seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan sepotong boleh nggak? Sepotong boleh. Nah, namun kalau ada kasus nih mahasiswa yang udah sepotong tadi tuh jadinya kecil Bu, misalkan produknya 1 nih, tapi yang mengerjakan 4 orang. Jadi kan 1 orang ruang lingkupnya kecil-kecil nih, jadi laporannya juga jadi pendek-pendek. Nah, itu kalau kayak gitu boleh silakan untuk memberikan gambaran secara umum dulu ya, tapi nanti dijelaskan yang dikerjakan oleh kita itu bagian mana gitu. Ya, supaya misalkan memang sih sejauh ini laporan itu tidak ada minimal ya, laporan magang itu tidak ada minimalnya sekian halaman, itu memang belum ada. Dulu pernah disampaikan 20 halaman, tapi sekali lagi kan belum seragam ya, tiap prodinya kan beda-beda. Nah, jadi kalau misalkan ada prodi yang mengharuskan nih minimal 30 halaman, sedangkan kamu mengerjakan karena tim mengerjakan ternyata laporannya hanya 20 halaman, ya ditambahkan aja 10 halaman laginya, itu dari menggambarkan proyeknya secara umum lah gitu ya. Kira-kira begitu ya, semoga menjawab. Oke, Bu Ina. Paling satu pertanyaan lagi Bu, terkait ini kan kalau misalnya di perusahaan itu awalnya memang dikasih kita 1 role gitu, cuman pada saat masuk ke perusahaan kan beda gitu. Kepada faktanya tuh kita dikasih kayak tiga role gitu. Kadang-kadang jadi developer, kadang-kadang jadi tim uji coba, atau kadang-kadang jadi tim SIT. Nah, itu apakah perlu dimasukkan ke dalam laporan magang Bu? Atau ya udah satu aja gitu? Tidak usah ya, jadi 1 aja. Pilih aja 1 dari 3 role. Misalkan pekerjaannya 3 role nih, ya udah salah 1 aja diambil. Atau role-nya 1, tapi tugasnya ada 5, pilih aja salah 1 yang diambil. Gitu. Karena sejauh ini laporan magang tidak ada syarat minimal halaman laporan, jadi bisa melaporkan pilih salah 1 aja yang mau dituliskan di laporan magang ya, kecuali di prodinya menyantumkan minimal sekian halaman, ya itu harus silakan ditambahkan saja ya, sesuai kebutuhan. Oh, baik, Bu Ina. Terima kasih Bu Ina. Ya, sama-sama. Tambahan untuk Rizky ya, jadi intinya untuk semua teman-teman yang di-assign ke beberapa project dan mungkin di-assign ke beberapa posisi, tolong pastikan sudah konsultasi ke pembimbing akademik. Jadi tolong sampaikan, Bapak Ibu saya selama magang diposisikan di posisi A, B, C, mengerjakan project A, B, C. Baiknya untuk yang saya laporkan atau yang saya jadikan buku proyek akhir yang mana ya. Nah, nanti jika sudah konsultasi, maka itu yang akan dilaporkan. Intinya sih seperti itu ya. Oh, oke Bu, baik Bu. Kemudian Bu mau tanya 1 lagi untuk terkait tadi kan ada 7 kali bimbingan akademik dan 7 kali bimbingan industri Bu. Nah, itu inputnya di mana Ibu nanti? Di Igrasias menu TAPA. Ah, baik. Terima kasih Bu. Oke, mangga. Terima kasih kembali. Oke. Masih ada 20 menit lagi. Masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup?
Cukup dari Pak Wahyu cukup ngejapri ya, Pak. Dari adik-adik mahasiswa masih ada yang ingin ditanyakan? Nanti jangan sampai pas nge-WA ke LA atau ke LKM, pertanyaannya basic yang udah disampaikan di pembekalan hari ini ya. Mudah-mudahan pertanyaannya yang di luar itulah, gitu maksudnya. Mungkin sembari menunggu, kami mengajak teman-teman semua untuk turn on notification ya, selain follow, turn on notification juga di IG-nya LA dan LKM, karena semua postingan yang dipost oleh official account kami itu adalah info-info yang teman-teman pasti butuhkan gitu. Kecuali nanti kalau teman-teman udah jadi alumni mau di turn off juga nggak masalah. Tapi selama jadi mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir ya, itu mohon di turn on dulu notification-nya. Nah, untuk yang telat ikut pembekalan, ini sudah di-share sama Pak Wahyu materi sosialisasinya, bisa langsung di-download. Nanti juga akan kami share via Instagram dan website. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, ada nggak dari adik-adik semua? Ada yang ingin ditambahkan? Ditanyakan kembali? Oke, untuk hasil recordnya nanti kita share ke YouTube-nya ya, ke YouTube Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Namanya memang panjang. Nanti hasil recordingnya kita share ke sana. Oke, mangga. Terima kasih kembali. Sembari menunggu pertanyaan mungkin sampai 11.43 atau 11.44 ya. Oke, Fazza nanya lagi nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Fazza ingin bertanya surat pernyataan dami ijazah itu apa ya Bu? Mohon Mangga, izin Bu. bantu jawab ya. Siapa? Fahza, nanti itu silahkan ikut aja di Microsoft Teams ya. Jadi nanti kalau udah udah waktunya untuk mendaftar, sudah dibuka linknya, join ke sana, nanti akan dikasih detail template-nya. Fahza pokoknya tinggal isi aja namanya dan sebagainya. Pokoknya di template itu semua sudah dijelaskan dengan detail, ada contohnya juga. Kalau nanti setelah Fahza lihat template-nya dan lihat contohnya masih bingung, boleh ditanyakan ke WA-nya layanan akademik ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu sudah dibantu jawab. Oke, selanjutnya dari kolom komentar. Pak Wahyu ada pertanyaan follow up. Oke, di GLA ya. Fazza coba di ini follow dulu sekarang. Di GLA-nya. Karena untuk pendaftaran sidang memang ada periode khususnya ya, teman-teman ya. Jadi walaupun misalnya teman-teman udah selesai magang sekarang, ya daftar sidangnya nggak bisa sekarang juga, ada periode-periodenya gitu. Makanya tadi kami sarankan untuk cek agenda sidang di tahun 2023 ini di website dan IG-nya LA. Kalau misalnya mau sidangnya di Juni, itu daftarnya kapan, sidangnya di Juli, itu daftarnya kapan, Agustus, itu daftarnya kapan, dan sebagainya. Begitu. Dan jangan lupa untuk mahasiswa-mahasiswa yang TAK-nya belum lengkap, IPRT-nya belum lengkap, itu segera dari sekarang ya. IPRT itu bisa dicek di websitenya LAC. Dalam waktu seminggu itu ada sampai 3 kali jadwal untuk IPRT. Nah, teman-teman bisa segera ya, mendaftar kalau belum sebelum lupa 450. Bu JJ minta tolong disampaikan yang TAK-nya kurang ya. Tadi kan rencananya memang mau disampaikan ya, lupa. Udah Bisa Ibu sama disampaikan? Mbak Alit tadi. Oh udah ya. Tapi Yang tidak menyebutkan TAK. namanya, Bu. Oh ya. Tadi udah disampaikan ya ada tambahan 10 poin udah ya. Sudah, Bu. Iya. Oke, jadi mungkin kami ulang kembali informasinya. Tadi sempat kami sampaikan ya, ada beberapa prodi, ada jumlah mahasiswa di beberapa prodi yang itu masih agak rawan nih untuk TAK dan IPRT-nya. Nanti kalian
jadi nggak bisa daftar yudisium ataupun daftar sidang. Yang ini ya, dari SI itu ada 6 orang, IPRT-nya ada 33 yang belum lengkap. Enggak, dicek masing-masing aja, kalian pasti tahu lah ya, kalian IPRT-nya udah atau belum, TAK-nya udah atau belum, dan lain sebagainya. SIA itu TAK-nya semua udah komplit ya, tinggal IPRT-nya aja 4 orang. RPLA itu ada 6 orang yang TAK-nya belum, IPRT-nya ada 17 orang, PK itu ada 5, IPRT-nya ada 11, MP ada 5 TAK dan 8 IPRT, TRM ada 11 orang, TAK-nya belum, IPRT-nya ada 27 orang. Gitu. Dan untuk pengajuan TAK ini memang agak memakan waktu lama ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk segera ajukan ke Igrasias biar bisa diverifikasi sama Direktorat Kemahasiswaan. Seperti itu. Untuk IPRT bisa cek jadwal tesnya di website LAC, tinggal cari aja. LAC Telkom University nanti pasti ada rekomendasi websitenya. Oke, Yolanda, mangga. Open mic. Izin bertanya Teh, untuk pendaftaran sidang itu ada limitnya atau enggak Teh? Limit orangnya? Limit orangnya? Nggak ada, nggak ada. Mangga Pak Wahyu. Tidak ada ya, Yolanda. Kalau untuk pendaftaran sidang tidak ada limit orangnya, jadi silahkan daftar aja. Oke, makasih Bapak. Oke, baik. Selanjutnya dari Zulfikar. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Zulfikar, peserta magang Madusam. Izin bertanya untuk logbook magang itu apakah boleh dicampur jadi sebagian menggunakan template value 5 bulan pertama, sebagian dari perusahaan 6 bulan terakhir? Boleh kan ya? Oke, boleh. Boleh ya Zulfikar, karena tadi kami sampaikan juga untuk logbook sebenarnya bisa pakai template dari Value, atau kalau dari perusahaannya ada template logbooknya sendiri itu bisa adopsi dari sana. Seperti itu. Oke, dari Rafli Zidan Maulana, Bu, maaf mau tanya untuk peserta magang apakah dapat poin TAK? Untuk peserta magang 2 semester semua sudah mendapatkan poin TAK 10 ya. 5-nya di semester ganjil kemarin, 5-nya di semester genap ini. Dan kalau teman-teman ikut kegiatan-kegiatan sosialisasi di atau kegiatan-kegiatan yang diadakan di LKM juga itu sebenarnya kami selalu tulis ya free sertifikat. Nah, itu nanti teman-teman bisa menukarkan sertifikatnya ke Ditmawa untuk dijadikan TAK. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang udah tahu nih TAK-nya rawan banget. Untuk S1 kan 60 ya, khususnya untuk D4 ya. Itu kan minimal poin TAK-nya 60. Nah, itu masih banyak banget yang TAK-nya ada yang 0, ada yang masih 10. Berarti kan kalian harus ngejar banyak ya TAK-nya. Dari sekarang ya. Ya mudah-mudahan itu karena kalian belum ngajuin aja. Bukan karena beneran nggak ada ikut kegiatan apa-apa. Oke. Dari Sandy Ahmad, Assalamualaikum Bu, saya izin bertanya untuk TAK yang belum di ACC bagaimana ya Bu? Atau dapat menghubungi pihak mana ya Bu? Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk TAK bisa ditanyakan ke Direktorat Kemahasiswaan ya, untuk WA layanannya. Mungkin nanti kami bantu share di story IG atau di bio link. Biar teman-teman bisa langsung refer ke sana. Untuk penghasilan TAK karena satu persatu ya dicek sama Ditmawanya memang memakan waktu lama. Jadi dari sekarang teman-teman kalau bisa, harusnya dari kemarin-kemarin sih. Secepat mungkin. Atau kontaknya juga bisa dicek di IG-nya Ditmawa ya, Ditmawa_Telkom_Unif. Nanti kami bantu share juga di kolom chat. Nah, oke. Sudah di-share sama Mbak Alit ya. Untuk TAK, SKPI, dan pengajuan kegiatan itu bisa ke Pak Ilyas. WA-nya ada di sini. Di kolom chat komentar. Oke, selanjutnya dari Rizky udah dibantu jawab. Bella, IPRT sudah pasti Igrasias, tapi kenapa di Excel masih belum memenuhi ya? Bella Claudia Pertiwi. Kalau yang di sheet itu tahun kemarin ya, tapi untuk yang data yang ada di kami sudah akan diupdate
akan diupdate terus. Terakhir kami update di 8 Mei ya. Jadi kalau sebenarnya kamu IPRT-nya udah di 8 Mei kemarin udah masuk di Igresias, harusnya udah statusnya. Kalau logbooknya, oke, dari Fatur Rahman Nur Rohim, izin bertanya, kalau logbook dari perusahaan tetap minta paraf per aktivitasnya? Logbook dari perusahaan ini maksudnya template logbook dari perusahaan? Atau, oke, kalau dari template perusahaan mah ikuti yang dari perusahaan aja. Kalau pakai template yang dari LKM baru setiap kegiatannya ada paraf. Begitu ya, Fatur Rahman ya. Tapi pastikan memang template logbooknya dari perusahaan ya, teman-teman ya, bukan teman-teman yang bikin-bikin sendiri, rekreasi dan lain sebagainya. Oke, Mangga, terima kasih kembali. Untuk IPRT dan TAK, teman-teman bisa cek di Igresias masing-masing ya. Untuk IPRT itu biasanya di menu apa ya kalau dari segi mahasiswa ya? Saya kurang paham juga. Tapi bisa dicek di Igresias. TAK juga bisa dicek di Igresias. Masing-masing, teman-tean semua. Atau Pak Wahyu mungkin tahu Pak menu untuk cek dari mahasiswa, dari Igresiasnya mahasiswa? Nah, sayangnya kami juga nggak tahu tampilan di sisi mahasiswa itu seperti apa. Iya, betul. Iya, Oke, mungkin kalau ada teman-teman, kalau ada Mbak Rina ya yang bisa lihat. Makanya biasanya kalau ada kendala lapor aja ke WA-nya layanan akademik, nanti kita bantu. Oke, baik. Hatur nuhun Pak Wahyu. Seperti itu ya Bila ya. Tadi dia kebetulan nanyanya ngejapri. Oke, selanjutnya dari oh udah sih, udah beres ya. Oke, Rizky ini ada tambahan informasi dari Bu Ina di kolom chat Zoom ya. Oke, baik. Sepertinya sudah terjawab semua ya pertanyaan teman-teman ya. Jika memang masih ada pertanyaan follow up atau pertanyaan tambahan, bisa ke WA LKM atau WA LAA. Tapi harapannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang di luar yang sudah dijelaskan ya, atau memang yang butuh dielaborasi kembali seperti itu. Oke, untuk pemaparan dari LA juga sudah, dari LKF juga sudah, kami rasa sudah bisa dicukupkan. Mungkin terakhir untuk dokumentasi atau minimal untuk thumbnail di YouTube, teman-teman boleh open cam dulu. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Nanti rekaman videonya akan kita share ke YouTube. Postingan link YouTube-nya juga mungkin kita share ke IG ya. Kalau enggak langsung subscribe aja lah Fakultas Ilmu Terapan juga infonya biasanya sosialisasi dari LKM. Oke, mangga open cam sembari menunggu teman-teman. Open cam dulu, open cam dulu. Yang dari HP juga nggak masalah, open cam aja. Nggak pakai virtual background juga nggak apa-apa, open cam dulu. Oke, kita tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita foto seadanya aja ya. Oke, baik. Boleh senyum terbaiknya? Nggak usah tegang. Dalam hitungan 3, 2, 1. Cheese, lumayan masuk ke thumbnail YouTube, guys. Oke. Oke, cuma 1 slide aja. Baiklah, tidak apa-apa. Baiklah, sekian dari kami. Kami mewakili LKM, LAA, dan Fakultas Ilmu Terapan secara keseluruhan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Terima kasih rekan-rekan semua.